teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan rencana atap ya teman-teman ya, dimana itu merupakan elemen utama bangunan yang terakhir dalam perencanaan tipologi bangunan sekolah. Dan selanjutnya kita akan praktek lebih pada menata elemen-elemen pendukung bangunan serta elemen lingkungan, di mana nanti elemen lingkungan yang akan kita sajikan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah pada umumnya. Untuk itu akan ada beberapa tahapan video ya teman-teman ya, terkait praktek penataan elemen pendukung dan elemen lingkungan bangunan. Dan pada video kali ini sebagai tahapan pertama dalam praktek menata landscape objek pendukung bangunan, diantaranya elemennya adalah nanti ada rabat keliling atau lantai rabat keliling bangunan, kemudian ada parit keliling bangunan, dan bak taman bangunan. Tiga elemen ini adalah objek pendukung bagian dari tipologi bangunan sekolah. Dalam menata tiga elemen ini, kita akan banyak menggunakan tools Profile Manager. Ini langkah bisa dibilang paling hemat dan efisien teman-teman. Hemat dalam hal waktu, dimana waktu yang kita butuhkan sangat menghemat langkah-langkah saat plotting, dan juga efisien dalam hal penggunaan tools, dimana tools yang kita gunakan cukup menggunakan tool Profile Manager. Nanti teman-teman silahkan bisa membandingkan sendiri ya teman-teman ya, sehemat apa dan seefisien apa sebelum ataupun sesudah teman-teman mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan objek pendukung bangunan sekolah ini. Baik teman-teman, sebagai pendahuluan yang perlu teman-teman siapkan adalah, kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan layer nih teman-teman. Layer untuk elemen lantai rabat sekaligus elemen drainasenya. Jadi kita akses di sini option, kemudian elemen atribut, klik di sini layer. Kemudian di sini sudah ada layer landscape ya teman-teman ya. Kita seleksi dulu, kemudian kita klik new. Kita kasih namanya teman-teman 01. Jadi kita kasih namanya landscape lantai rabat dan drainase. Kemudian kita klik OK teman-teman ya. Kita coba cek, kita geser. Nah, ini ya teman-teman ya. Layernya sudah jadi untuk elemen lantai rabat dan drainase. Teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan icon matanya, kemudian klik update. Kemudian selanjutnya kita masih bikin layer lagi nih teman-teman untuk objek bak taman. Langkahnya sama, kita bisa seleksi ini dulu, kemudian klik new, kita kasih namanya. Kita kasih namanya landscape bak taman teman-teman. Jika sudah, klik OK, kita cek. Oke, layarnya sudah jadi ya teman-teman. Kita klik update. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan icon mata ya teman-teman ya. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK untuk mengakhiri. Jadi pada tahap ini kita sudah punya dua layer untuk lantai rabat, yang satunya untuk elemen bak taman. Kemudian selanjutnya, yang kedua yang perlu teman-teman persiapkan adalah kita perlu membuat material. Sebelumnya kita sambil lihat referensi ya teman-teman ya. Pada gambar potongan ini dapat kita lihat ada pasangan bata, kemudian ada cor lantai, dimana ini lantai rabatnya ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah bagian dari drainasenya. Kemudian muka tanah selevel dengan muka pasangan bata untuk elemen drainase ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sudah bisa dipahami nih ya. Silakan teman-teman screenshot.
Baik teman-teman, dari referensi yang sebelumnya kita sudah lihat bersama, yang menjadi permasalahannya adalah elemen ini mau tidak mau akan terekspos teman-teman. Maka kita perlu menyediakan material untuk kedua elemen ini, khususnya area atau bagian yang diekspos teman-teman. Pertama, kita langsung saja ya teman-teman, kita bikin material cer beton mutu 7,4 MPa untuk lantai rabatnya teman-teman ya. Itu setara dengan K100. Kita bisa akses toolsnya itu di sini ya teman-teman ya, toolbarnya. Teman-teman bisa klik di sini, nanti akan muncul lagi dialog teksnya. Kemudian, sebelumnya kita sudah bikin mutu beton 21,7 MPa. Kita seleksi sementara, kemudian klik new. Kita ganti namanya teman-teman. Jangan lupa kita centang duplicate. Kita ubah namanya menjadi 7,4 MPa. Kopinya kita hapus, kemudian jika sudah kita klik OK teman-teman. Nah di sini ada cut fill dan surface-nya teman-teman. Untuk fill kita samakan saja, kemudian untuk surface-nya kita coba ganti yang kode 0,4. Baik teman-teman ya, sampai di sini untuk material beton mutu 7,4 MPa sudah jadi. Selanjutnya kita akan bikin material plaster finishing untuk lantai rabat dan plaster pasangan bata elemen drainase teman-teman. Dalam praktek di lapangannya, finishing lantai rabat ini biasanya setelah dicat dilanjutkan dengan plaster dan aci sebagai finishingnya teman-teman. Kita langsung bikin ya. Sebelumnya kita sudah pernah bikin plaster untuk dinding ya teman-teman ya. Sementara kita seleksi ini, kemudian klik new di sini, kita kasih namanya plaster. Kita kasih nama plaster polos ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK di sini. Kemudian kembali ke cut fill dan surface-nya. Untuk cut fill-nya kita samakan saja. Untuk surface-nya kita ganti dengan warna yang polos teman-teman. Jadi kita bisa gunakan yang kode 4 ini ya teman-teman ya. Sampai di sini proses dalam membuat material sudah jadi 2 material ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik OK untuk keluar ataupun mengakhiri dari perintah ini. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita akan melakukan sketsa. Pada tahapan ini kita akan bikin sketsa objek pada tool profile manager. Kita langsung akses tool profile manager di sini ya teman-teman ya. Kemudian yang pertama kita akan bikin sketsa untuk kebutuhan objek bak taman. Silakan teman-teman bisa ikuti ya dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada icon new, teman-teman bisa klik. Kemudian kita kasih nama. Kita kasih namanya bak taman, kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman kerja profil manager. Silakan diikuti ya teman-teman ya. Pertama kita akan melakukan sketsa pasangan bata di mana dengan lebar 120 mm dan tinggi 500. Langkahnya kita aktifkan line tool ya teman-teman ya, atau langsung kita ke fill tool saja. Kita aktifkan fill tool, kemudian kita klik sekali di sini bebas di mana. Kemudian arahkan mouse-nya ke kanan atau geser mouse-nya ke kanan, ke samping, bebas kemana. Kemudian masukkan nilai ataupun dimensi pertamanya. Dimensi pertama untuk lebarnya ya teman-teman ya. Lebarnya 120. Kemudian gunakan tombol tab untuk memilih kolom isian ya teman-teman ya. Untuk dimension kedua kita isi 500 sebagai ketinggian dari pasangan batanya ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik atau tekan enter ya teman-teman ya. Ini adalah fill untuk pasangan bata, dimana pasangan bata kita kasih finishing plaster sisi kiri dan sisi kanannya teman-teman. Dengan langkah yang sama kita aktifkan tool fill-nya, kemudian klik sekali. Pastikan berada pada
ujung ini ya teman-teman ya, menyentuh objeknya. Kemudian arahkan mouse dan masukkan nilainya teman-teman. Lebarnya 15 mili, ketinggiannya menyesuaikan dengan tinggi pasangan bata. Kemudian jika sudah, kita tekan enter. Kemudian ini objek ini bisa kita copy. Kita pilih perintah selanjutnya, drag, kemudian tekan tombol Ctrl agar objeknya tercopy ya teman-teman ya. Kemudian kita rapikan, kita posisikan berada di sini. Kemudian selanjutnya pada bagian atasnya kita akan kasih balok pengikat sekaligus sebagai estetika. Dengan langkah yang sama kita aktifkan fill tool, kemudian kita klik sekali di sini. Arahkan mouse ke kanan atau ke samping bebas. Kemudian masukkan nilainya dan 200. Kebalik ini ya teman-teman ya. Kita ulangi. Untuk lebarnya 200 dan tingginya 110. Kemudian posisinya di sini ya teman-teman ya. Ini sisi luar dan sini sisi dalamnya. Sampai di sini kita sudah berada pada tahap sketsa dasarnya teman-teman. Kita lanjutkan dengan memberikan parameter material. Untuk plaster sisi luar kita kasih finishingnya seirama dengan warna dinding ya teman-teman ya. Kita bisa klik di sini, kemudian pilih plaster dengan finishing ini ya teman-teman ya. Untuk cat eksterior bangunan kita menggunakan super white. Teman-teman bisa klik di sini. Kemudian untuk yang di sini finishingnya kita menggunakan plaster yang polos ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang ini kita gunakan materialnya yang ini ya teman-teman ya, beton 7,4 MPa. Selanjutnya untuk pasangan batanya kita menggunakan bata merah. Oke, sampai di sini sketsanya sudah jadi. Langkah paling penting adalah teman-teman jangan lupa memindahkan objek tepat pada koordinat yang kita inginkan teman-teman. Saya meletakkan titik koordinatnya berada di sini sebagai core-nya ya teman-teman ya. Kemudian jika ininya dimensinya belum tepat kita sesuaikan. Oke, sampai di sini kita bisa save. Sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan use with-nya ya teman-teman ya. Kemudian kita klik save. Kemudian kita bisa exit ini untuk keluar dari area kerja profil manager. Baik teman-teman, pada tahap ini kita sudah selesai membuat sketsa sekaligus parameter material untuk objek bak taman. Jangan lupa teman-teman sebelum mengakhiri dan saya ulangi, teman-teman jangan lupa untuk melakukan centang use with-nya untuk 4 item tadi ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik save dan juga pastikan titik koordinat atau icon X tadi berada pada core yang sesuai yang kita inginkan atau kebutuhan teman-teman ya. Kemudian yang kedua kita akan bikin sketsa kebutuhan objek lantai rabat dan drainase. Silahkan teman-teman bisa ikuti dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Langkahnya sama, kita klik ini ya untuk kita bisa berada pada area kerja profil manager. Kemudian klik new untuk bikin parameter baru, yaitu teman-teman akan diarahkan ke area kerja profil manager. Sebelumnya teman-teman saya sudah coba bikin untuk sketsa ini. Saya coba load dulu. Untuk mengubah atau mengedit kita mesti klik edit di sini ya teman-teman ya. Kurang lebih gambaran sketsanya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang terlihat pada gambar potongan yang kita tampilkan tadi ya teman-teman ya. Di sini ada lantai rabatnya, di sini ada pasangan bata untuk drainasenya. Untuk ukurannya dari ujung sini ke sini itu 100 atau 1 meter ya teman-teman ya. Ketebalannya 7 cm atau 70 mili. Kemudian di sini kiri kanan ada pasangan bata dengan finishing atau plaster
plester, dan di sini ada dudukan ataupun lantai kerja untuk dudukan pasangan batanya ya teman-teman ya. Kemudian kedalamannya, untuk kedalaman drainase ini relatif ya teman-teman ya. Sementara kita bikin 300, nanti mungkin jika teman-teman ada penyesuaian tinggal disesuaikan saja ya teman-teman ya. Ini bentuk sketsa dasarnya, kemudian titik koordinatnya saya letakkan di sini teman-teman. Saya zoom di sini ya. Kemudian untuk dimensi dudukan pasangan bata ini 5 cm ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk memberikan parameter materialnya. Silakan teman-teman ikuti ya. Baik teman-teman, untuk sketsa dan materialnya sudah jadi ya teman-teman ya. Kemudian untuk mengakhirinya kita centang use with-nya dan kita klik save ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa exit untuk keluar dari area kerja profil manager. Kita lanjut, langkah selanjutnya adalah plotting ya teman-teman ya. Untuk lebih ringan kita coba nonaktifkan atapnya, kita update. Nah ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat dalam bentuk potongan. Oke, begini ya teman-teman ya, kurang lebih gambarannya. Oke, kita lanjutkan untuk plotting. Untuk finishingnya nanti kita coba sesuaikan ya teman-teman ya. Kita akan rapikan. Kita lanjutkan untuk plotting. Pertama yang akan kita plotting adalah lantai rabat dan drainase. Pastikan teman-teman berada pada area kerja floor plan, elevasi, landing ya teman-teman ya. Kemudian aktifkan tool wall. Pada toolbox di sini kita ambil perintah wall tool. Kita buka setting dialognya. Silakan teman-teman ikuti dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing settingan komposisi dinding dan elevasinya. Kita centang ini, kemudian pilih yang rabat ini ya teman-teman. Kemudian ini land, ini bikin 0, ini 150. Setelah itu kita klik OK. Kemudian layernya kita pilih layer yang sudah kita bikin, landscape lantai rabat ini ya teman-teman ya. Kita aktifkan, kemudian kita lakukan plotting ya teman-teman ya. Untuk geometri metodenya teman-teman bisa gunakan yang ini. Selanjutnya kita lakukan plotting ya teman-teman ya. Kita klik di sini, kita aktifkan show as trends-nya untuk lantai 1. Kemudian kita plotting, klik di sini sekali. Pastikan berada pas di pojok ini ya teman-teman ya. Klik, kemudian arahkan mouse-nya ke atas. Klik lagi, kemudian kita coba cek pada tampilan 3 dimensi ya teman-teman ya. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Elevasinya juga sudah pas. Kemudian selanjutnya kita coba plotting untuk area rumah dinas. Kita aktifkan wall-nya, elemennya sudah benar. Kemudian kita klik di sini. Kita arahkan ya teman-teman ya, supaya referensinya aktif. Kemudian klik di sini sekali dan arahkan mouse-nya ke sini. Kemudian klik lagi. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensi pada objek bangunan rumah dinas. Sudah terlihat ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman sudah mulai bisa melihat dengan menggunakan tool Profile Manager, langkah kita akan lebih hemat dan efisien dalam membuat elemen lantai rabat dan elemen bak taman nantinya. Oke, selanjutnya kita akan plotting bak tamannya ya teman-teman ya. Bak tamannya kita posisikan satu RKB, satu bak taman berada pada tengah-tengah bangunan, berada pada tengah-tengah ruang kelas ya teman-teman ya. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Baik teman-teman, kita coba plotting. Kita kembali ke floor plan, kemudian kita aktifkan tool wall-nya, kita buka dialog settingnya, kemudian kita ganti ya teman-teman ya, bak taman, kemudian ini kita bikin 0, oke, kemudian kita klik OK, kita lanjutkan untuk plotting. Untuk geometry methodnya kita gunakan yang ini, untuk layarnya kita ubah ke bak taman. Kita coba plotting ya teman-teman ya. Jika sudah, klik kanan dan klik OK. Kita coba lihat pada tampilan 3 dimensi. Kita sesuaikan elevasi dan ukurannya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman ikuti ya.
Baik teman-teman, silakan cek pada tampilan 3 dimensi, dimana sampai di sini kita sudah selesai membuat bak taman, kita juga sudah selesai membuat rantai rabat sekaligus dengan drainase ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kurang lebih begitu ya teman-teman ya, langkah-langkah dalam membuat ataupun menata landscape objek lantai rabat, drainase, dan bak taman. Pada video selanjutnya akan ada mungkin sedikit penyesuaian atau penataan ulang bangunan atau sebatas mereposisi bangunan ya, dengan tujuan memudahkan dalam penataan landscape objek selanjutnya dengan pertimbangan tidak mengubah prinsip ataupun parameter perencanaan tipologi bangunan sekolah. Harapannya teman-teman silakan untuk menyesuaikan saja ya teman-teman ya. Silakan teman-teman lengkapi dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik teman-teman, untuk materi penataan landscape tahap pertama ini saya anggap selesai ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jika ada langkah-langkah yang terskip, silakan di komen saja ya teman-teman. Materi kali ini saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.